حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalamu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari langsung saja kita mulai taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca surah Fatihah ini kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid At-Tur ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk Masjid At-Tur ini, mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka, ya Allah, ke dalam surga, ya Allah. Dan juga kalau ada di antara kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat, meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, semoga dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini sesuai dengan apa yang diinformasikan ke saya tentang tema yang akan kita bahas, yaitu kita akan membahas masalah zuhud. Masalah zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan. Yang artinya dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada seseorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan saya ya Rasulullah atas suatu perbuatan, atas satu amalan. Idza amiltuhu, jika aku mengaplikasikan, mengamalkan suatu amalan yang kau tunjukkan tersebut ya Rasulullah, ahabbani Allah wa ahabbani nas. Allah akan cinta kepadaku, dan pada waktu yang sama manusia juga senang dan cinta kepadaku. Subhanallah, ini sahabat bertanya dengan pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, dan manusia di sekeliling kita pun cinta dan sayang dan perhatian kepada kita, subhanallah. Walaupun memang secara realita, secara kenyataan Rasul juga bersabda, ridon nas qayatun la tudrak. Manusia ridho, cinta, sayang, pro semua kepada kita, itu hal yang mustahil untuk didapat. Minimal mayoritas orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, ngelihat kita tuh senang, bergaul dengan kita tuh, kata orang Betawi itu resep, enak. Artinya orang-orang yang di sekeliling kita senang dengan kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun cinta kepada kita. Ini enak banget ya. Allah cinta, orang-orang di sekelilingnya, ya, bukan hanya keluarga intinya, bukan hanya sekedar saudara-saudaranya, tetangga, jiran, tetangga yang ada beserta dia pun pada senang kalau ada dia. Nah, ini gimana ya Rasulullah? Bisa nggak ya Rasulullah? Kalau aku amalkan satu amalan, kalau aku laksanakan satu tindakan, satu perbuatan, Allah cinta kepadaku, sekaligus orang-orang yang ada di sekitarku pun, ya walaupun tidak 100%, mayoritas, hampir semua orang cinta, sayang, dan perhatian kepadaku. Jawaban Rasulullah apa? Faqala, bersabda Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang. Izhad fid dunya yuhibbakallahu. Zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Nah, nanti akan kita bahas zuhud itu apa. Zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Maka kata Rasul, kalau engkau zuhud dalam urusan dunia, yuhibbakallahu, Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fi ma indan nas,
dan zuhudlah engkau dalam urusan apa yang ada pada diri manusia, apa yang ada pada diri orang lain, apa yang ada pada diri sahabatmu, apa yang ada pada diri tetanggamu atau siapapun lah. Zuhud dalam urusan apa yang ada pada diri orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa kata Rasul? Yuhibbakan nasu, manusia akan cinta dan sayang kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, dan sanadnya artinya multi level hadis ini ya adalah hasan, baik, dan bisa dijadikan sebagai landasan dan pegangan hidup kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab yang ada di tangan saya ini, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Bassam. Di sini ada satu ungkapan hal-hal penting dari hadis ini. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Di sini dikatakan berlaku zuhud di dunia merupakan tempat atau kedudukan yang mulia di antara kedudukan orang-orang yang beramal. Kedudukan ini sendiri dari ilmu, keadaan, dan amal sebagaimana kedudukan-kedudukan yang lainnya. Dan kata zuhud ini merupakan ibarat dari berpalingnya keinginan seseorang dari satu hal yang menuju hal yang lebih baik. Dan telah berlangsung secara adat pengkhususan kata zuhud kepada orang-orang yang meninggalkan dunia. Maka barang siapa yang berlaku zuhud di dunia ini karena keinginan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya, dia pun dinamakan seorang yang zuhud. Tetapi tentulah kedudukannya lebih rendah dari yang pertama, yaitu orang-orang yang memalingkan keinginannya dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Dan bukanlah termasuk sifat zuhud mengacuhkan harta dan membelanjakannya untuk berfoya-foya dan memperturutkan hawa nafsu. Tetapi yang dimaksud dengan sifat zuhud yaitu meninggalkan atau melepaskan dunia semata karena pengetahuannya akan kehinaan dunia dan kemuliaan negeri akhirat. Begini maksudnya. Zuhud, ya, zuhud itu adalah satu sifat yang dimiliki oleh seorang, kalau dalam ilmu tasawuf, seorang sufi yang menjalankan tasawuf dalam kehidupannya. Memang ada satu ungkapan yang pernah diucapkan oleh seorang ulama yang bernama, ya, yaitu Hasan Al-Banna dalam mengomentari tentang tasawuf. Apa kata beliau? Ayyatasawwafa al-mutasyarri'u wa ayyatasharra'a al-mutasawwifu. Seorang yang menjalankan syariat dalam kehidupannya. Syariat itu tata cara kehidupan yang diatur oleh Allah. Cara dia beribadah mahdoh, murni ritual kepada Allah, cara dia sholat, cara dia puasa, cara dia berhaji, atau cara ibadah-ibadah yang bukan mahdoh, yang tidak murni ritual, yang disebut dengan muamalah. Cara dia berinteraksi dengan masyarakat, cara dia berekonomi, cara dia bergaul, cara bahkan apapun yang dilakukan di dunia ini. Ya. Itu seorang yang bersyariat semestinya dia juga bertasawuf. Nah, tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah satu sifat yang hatinya, kalbunya betul-betul bersih
semata apa yang dilakukannya itu hanya tujuannya semata untuk mencari ridho Allah. Nah, kalau kita bersyariat, sholat, kalau bukan karena Allah, untuk apa lagi? Kalau kita berpuasa, bukan karena Allah, untuk apa? Apalagi berhaji dan berumroh, apalagi berhaji yang memerlukan pengorbanan bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, harta, bahkan tidak sedikit. Orang yang berhaji itu ternyata di tanah suci menemui ajalnya karena kondisi cuaca, karena kondisi begitu banyak orang dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, sakit yang akhirnya dia meninggal dunia. Perpisahan yang disebut dengan walimatus safar dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya ketika ingin berangkat haji, ternyata pertemuan terakhir dengan mereka semua. Makanya itu bicara tentang ibadah haji, Rasul Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diungkapkan oleh Allah dengan ungkapan walillahi, dan hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Diwajibkan ke atas manusia melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu sholat pun kalau tidak karena Allah, puasa pun kalau tidak karena Allah, berinfak, bersedekah pun kalau bukan karena Allah, itu akan nilainya akan hilang gitu. Sebagaimana Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan tergantung kepada niat, dan perbuatan baik, ibadah yang kita lakukan itu akan dapat apa kita dari Allah, dari ibadah-ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu. Niat sangat menentukan, ya. Niat sangat menentukan apa yang akan kita lakukan itu dapat apa dari Allah. Apakah ibadah kita bernilai betul-betul ibadah dari Allah, ibadah kepada Allah, itu diantara yang sangat menentukan adalah niat. Nah, ibadah haji, kenapa kok Allah katakan walillah, hanya karena Allah? Padahal sholat juga nggak sah, nggak ada gunanya kalau bukan karena Allah. Puasa juga nggak ada gunanya kalau bukan karena Allah. Tapi kok ibadah haji diwanti-wanti betul? Nah, karena ibadah haji itu beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah sholat, ibadah puasa. Nah, kalau ibadah haji, coba lihat. Pengorbanannya bukan hanya pengorbanan waktu. Pengorbanannya bukan hanya pengorbanan tenaga. Pengorbanan perasaan pun dengan keluarga yang ditinggalkan. Dan keluarga yang ditinggalkan pun merasa, coba, gimana gitu. Ditinggalkan oleh orang yang dicintai, walaupun dia sedang ibadah haji. Harta pun tidak sedikit yang harus dikeluarkan untuk melakukan ibadah haji. Sama, bahkan ada yang sampai di tanah suci dia meninggal dunia. Nah, maka karena begitu dahsyatnya pengorbanan dalam ibadah haji ini, Allah wanti-wanti, hei, kalau engkau haji cukup karenanya hanya satu, karena Allah. Hei, kalau engkau sholat, kalau engkau puasa, kalau engkau berinfak, bersedekah, cukup hanya karena Allah, jangan karena apa-apa. Beribadah haji apalagi? Karena beribadah haji itu satu ibadah yang banyak sekali pengorbanannya. Maka supaya tidak sia-sia ibadah kita itu, cukup karenanya hanya karena Allah. Hanya untuk Allah. Nah, zuhud itu seperti apa gitu loh. Maka saya katakan tadi, ya, Hasan al-Banna mengatakan ayyatasawwafa al-mutasyari'u, dalam kita bersyariat, dalam kita hidup di dunia ini, dalam menjalankan apapun perbuatan yang kita lakukan, baik dalam kita beribadah mahdoh, ibadah yang murni ritual, atau dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, dalam berbisnis, bahkan dalam berpolitik pun, ya, jangan keluar dari syariat.
Nah, ketika kita menjalankan hal itu tidak keluar dari tuntunan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu syariat, pun lakukan hal itu semata hanya karena Allah. Bersihkan hatimu, kata Allah. Nah, itu yang disebut dengan ayyatasawwafa al-mutasyari'u. Bersihkan hatimu. Lakukan hal-hal itu semua semata hanya untuk Allah. Semata hanya untuk mencari ridho Allah, semata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan ayyatasawwafa al-mutasyarri'u. Begitu juga orang yang menjalankan syariat, orang yang menjalankan tasawuf, yang bertasawuf di dunia ini pun tolong ayyatasarra'a al-mutasawwifu. Jangan keluar dari syariat. Jangan keluar dari tuntunan dan ajaran dan cara-cara yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya jangan lahir, ajaran-ajaran yang keliru, yang keluar dari syariat. Nah, Zuhud itu salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang yang menjalankan tasawuf dalam kehidupannya. Jangan a priori dengan kata tasawuf. Bahkan Buya Hamka sendiri pun menulis satu buku yang berjudul Tasawuf Modern, ya kan? Tasawuf itu adalah sifat membersihkan hati, membersihkan diri dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam melakukan apapun perbuatan kita sehari-hari. Bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Jadi kata tasawuf itu, ulama mengatakan asal kata sofa yasfu sofaan, fahuwa sofin. Artinya sofa itu bersih, jernih. Jadi orang bertasawuf itu adalah orang yang berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk membersihkan dan menjernihkan hati dan jiwanya di dalam segala apapun tindakan dan perbuatannya, baik dalam beribadah kepada Allah, ya merupakan ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang murni ritual, ataupun bermuamalat, berinteraksi dengan masyarakat, berbisnis, bergaul, bertetangga, bahkan berpolitik, bahkan apapun kegiatan di dunia ini. Tidak cukup hanya sekedar sesuai dengan syariat. Tidak cukup yang dilakukan hanya sekedar, ya, tidak keluar dari tuntunan syariat tata caranya, nggak cukup. Tapi juga hati bersihkan, qalbu bersihkan, jiwa bersihkan. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan, interaksi sosial, interaksi apapun yang kita lakukan semata hanya untuk mencari ridho Allah. Soal kita dapat balasan, soal kita dapat keuntungan, soal kita mendapatkan yang namanya profit, itu bukan tujuan. Itu hanya konsekuensi aja. Jangan jadikan profit nomor satu. Jangan jadikan balasan dunia nomor satu. Kalau itu yang nomor satu, jiwa kita, hati kita, ya, itu namanya sudah dikotori dengan hal yang bersifat dunia. Soal dapat keuntungan materi, soal dapat profit, ada nilai profitnya, soal ada keuntungan dari aspek ekonomi, ya itu hanya rezeki dari Allah aja. Yang penting kita nggak keluar dari syariat, itu aja. Nah, tapi lakukan hal itu semata hanya karena Allah. Nah, ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha maksimal, semaksimal mungkin, dan lillahi ta'ala hanya semata untuk mencari ridho Allah, dapat keuntungan materi, dapat keuntungan secara ekonomi. Nah, orang yang zuhud, ya, sebanyak apapun keuntungan duniawi itu diamanahkan dan diberikan oleh Allah kepada dia,
Orang yang zuhud, ya, berlimpah bagaimanapun hartanya, ya, itu harta nggak dimasukin ke hati gitu loh. Oh, ini cuma sekedar amanah dan titipan dari Allah. Gitu. Kata orang, oh duitnya nggak berseri itu katanya. Duitnya nggak berseri, duitnya banyak sekali, kaya itu, di mana-mana dia punya aset itu. Wow, itu rekeningnya di bank tuh nggak ternilai itu. Bahkan mungkin boleh jadi ya di bank sini, silakan kalau nggak percaya tanya direktur bank tuh. Dia itu nasabah yang terbesar itu uangnya di sini. Tapi walaupun seperti itu, dunia itu dianggap hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah. Dia nggak masukkan ke hatinya. Diamanahkan oleh Allah satu jabatan, dipercaya oleh manusia memegang satu jabatan yang strategis bahkan bergengsi. Pun nggak dimasukkan itu jabatan ke hatinya. Ini hanya sekedar amanah, ini sekedar titipan dari Allah, kepercayaan dari masyarakat. Saya dipercaya, saya diamanahkan jabatan ini. Ya sudah, nggak dimasukkan ke hati. Sebab kalau sudah dunia, harta, pangkat, jabatan dimasukkan ke hati, ribet sudah. Ribet Pak kalau sudah dimasukkan ke hati Pak. Betul? Kenapa orang bisa kikir dan bisa pelit? Kenapa Pak? Karena dunia yang Allah amanahkan kepadanya, materi yang Allah amanahkan kepadanya, itu dianggap bukan amanah, bukan titipan. Bukan hanya sekedar amanah dan titipan, tapi oh ini milik gua, dimasukin ke hatinya Pak. Sudah. Begini dia. Betul kan Pak? Tapi kalau sekedar amanah dan titipan dari Allah, oh memang sudah waktunya saya untuk berzakat. Sudah selesai. Oh, ada tetangga, ada teman, ada saudara, ada keluarga yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ya sudah. Oh, ada guru saya, ada orang yang subhanallah banyak petuahnya, banyak nasihatnya yang selama ini yang saya bisa mengambil manfaat dalam kehidupan saya. Oh dia dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh, dalam keadaan punya kebutuhan. Ya sudah, ya saya punya harta dititipkan oleh Allah, saya bantu dia. Gitu loh Pak. Ini kalau sudah harta dimasukin ke hati, apalagi pangkat dan jabatan dimasukkan ke hati, wah. Mau lepas, walaupun sudah waktunya dia harus lepas pun, wah, dia masih belum rela itu. Betul nggak Pak? Dia belum rela. Apapun dia akan lakukan mati-matian untuk mempertahankan jabatan itu. Yang mengerikan Pak, dia sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram sudah untuk mempertahankan jabatan. Dan ini banyak terjadi pada kehidupan orang-orang yang diamanahkan satu jabatan. Akhirnya apa yang terjadi? Intrik, macam-macam intrik udah. Dia nggak rela jabatan ini harus berpindah ke orang lain gitu loh Pak. Walaupun memang secara undang-undang apalah namanya, konstitusi apalah namanya, dia memang sudah bukan waktunya lagi untuk memegang jabatan itu gitu loh. Tapi dia nggak rela. Kenapa? Karena jabatan itu sudah masuk ke hatinya. Diamanahkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Kalau harta itu sudah dimasukkan ke hatinya, wah udah. Jadilah dia orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta kepada sesuatu, wah ribet udah Pak. Sudah waktunya itu harta sebagiannya wajib dialokasikan untuk orang-orang tertentu oleh Allah yang disebut dengan zakat pun dia udah nggak peduli dah. Apalagi cuma sedekah, apalagi cuma infak. Dia udah nggak peduli. Pelit. Kan kita pernah berbicara tentang orang pelit itu siapa ya Pak ya? Dan apa ciri-ciri orang pelit?
Orang yang zuhud dalam urusan dunia itu tidak akan ada sifat-sifat seperti itu. Intrik-intrik untuk menzolimi orang demi mempertahankan harta, demi mempertahankan jabatan itu nggak akan ada dan tidak akan tergambar pada orang yang zuhud dalam urusan dunia. Kenapa? Orang yang zuhud dalam urusan dunia itu bukan berarti dia tidak butuh dunia. Siapa yang nggak butuh dunia? Ayo. Siapa yang nggak butuh dunia? Maaf, saya dari rumah saya pun ke sini pun walaupun naik mobil kan harus bayar bensin toh. Bahkan sekarang kita buang air pun bayar nggak Pak Joko? Lagi bukan 2.000 lagi sekarang 3.000. Ya kan? Ayo, di mana yang nggak butuh dunia sekarang? Apa yang nggak butuh dunia? Apa yang nggak butuh biaya di dunia ini? Maaf, apakah peci ini gratis? Oke, gratis misalnya dibeli orang, dikasih orang. Tapi yang ngasih saya, beli dia. Apakah baju ini gratis? Oke, misalnya gratis, dikasih orang. Tapi apakah yang ngasih itu gratis? Enggak toh. Dia juga membeli. Enggak ada. Dunia, ya. Orang yang zuhud dalam menghadapi dunia, orang yang zuhud dalam menghadapi yang namanya harta, materi, jabatan, apapun lah yang namanya dunia, dia perlakukan dunia itu sekedar hanya amanah dan titipan yang Allah titipkan di tangannya. Sudah. Kalau memang sudah waktunya, kata Allah, keluarkan. Kalau sudah waktunya, ini jabatan sudah harus dilepaskan ke orang lainnya, sudah lepaskan, gak usah ada intrik-intrik lagi, udah. Dan orang yang zuhud dalam urusan dunia, dia jaga dunia ini, dia amanah. Gak akan dia gunakan jabatan itu untuk menzolimi orang, memperkaya diri. Maaf, gak akan tergambar pada orang yang zuhud untuk berkhianat terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Gak akan tergambar dari orang yang zuhud untuk berkhianat dari ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan kepadanya. Ilmunya digunakan untuk mencerahkan, ilmunya digunakan untuk membuat orang pintar, ilmunya digunakan untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang memang membutuhkan. Itu orang yang zuhud. Maka nggak salah Rasulullah bilang, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah engkau dalam urusan dunia. Zuhud di dunia bukan berarti meninggalkan dunia secara total dan apalagi nggak menganggap butuh terhadap dunia. Dan zuhud di dunia bukan berarti harus miskin. Ya, di masanya yang seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan adalah orang yang zuhud. Dan orang yang kaya, kalau boleh dibilang sekarang adalah konglomerat istilahnya. Sampai asetnya Utsman bin Affan pun sampai saat ini masih ada di kota Madinah. Yang dibuat hotel oleh satu yayasan. Yang mana keuntungannya digunakan untuk kepentingan umat. Di zaman Rasulullah kita kenal seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Seorang pengusaha yang sukses, seorang pedagang, seorang saudagar yang kaya raya. Subhanallah, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Tapi subhanallah, walaupun begitu berlimpah harta dan kekayaannya, dia tidak masukkan harta dan kekayaannya itu ke hatinya. Ya, ada orang bilang Rasulullah itu orang kere, orang miskin. Oh enggak. Ketika Rasulullah menikahi Khadijah dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, ya, hantaran dari Rasulullah ketika menikahi Khadijah radhiyallahu anha, dan ini ada dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syafi Antonio. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the super leader, super manager.
Pak Syafi'i itu sekarang sudah profesor. Udah baru beberapa waktu yang lalu, belum setahun. Ya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah, itu emas yang dihantarkan untuk menikahi Khadijah itu 1 on. Pak Ican waktu nikah berapa on emas? Pak Haji Baskoro berapa on? Setengah on. Ya Pak Jodari, waktu nikah dengan istri berapa on emas? Rasulullah itu 1 on emas loh. 1 on emas, bayangkan. Dan untanya 100 ekor unta. Kalau sekarang unta taruh 25 juta kali 100, 2,5 M uang antaranya. Lah kita enggak, seperangkat alat sholat 3 gram emas, mau macam-macam. Ya kan Pak? Tapi coba lihat, Rasulullah adalah tauladan dalam berzuhud. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi aspek jabatan, siapa Rasulullah itu coba lihat? Ketua eksekutif, ketua yudikatif, ketua legislatif. 3 jabatan sekaligus. Rasulullah pemimpin tertinggi, Pak. Eksekutifnya ketuanya dia, legislatifnya ketuanya beliau, yudikatifnya pun secara kelembagaan negara beliau juga ketuanya. Bahkan para khulafaur rasyidin pun seperti itu. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Secara jabatan. Tapi jabatan itu bukan segalanya. Jabatan itu tidak dimasukkan ke hati. Jadi sebetulnya kunci untuk dicintai oleh Allah berapapun dunia yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita, berapapun kekayaan secara materi, secara harta yang Allah amanahkan kepada kita, apapun pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat kepada kita, sudah. Kalau memang kita diamanahkan, terima amanah itu. Tapi jangan masukkan ke hati. Gitu loh maksudnya. Sebab kalau dia dimasukin ke hati, ribet udah. Jelimet, mumet. Betul nggak Pak? Kalau sudah dimasukkan ke hati, apalagi hatinya kotor. Dan manusia cenderung Allah katakan, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang diciptakan oleh Allah, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada manusia 2 sifat yang bertentangan sekaligus pada setiap diri manusia. 1, sifat fujur, sifat negatif. Wa taqwaha, sifat takwa, yaitu sifat positif. Tapi Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, benar-benar telah beruntung dalam kehidupan dunia ini apabila hatinya, jiwanya dia bersihkan dari penyakit-penyakitnya. Wa qad khaba man dassaha, dan benar-benar telah merugi orang yang mengotori jiwa dan hatinya. Jelas? Paham? Jadi zuhud di dunia itu artinya apa? Tidak harus kere. Zuhud di dunia itu artinya apa? Tidak harus miskin. Orang kaya bisa zuhud? Bisa. Orang yang hartanya berlimpah bisa zuhud? Bisa. Pengusaha sukses bisa zuhud? Bisa. Orang yang mempunyai pangkat dan jabatan yang strategis bisa zuhud? Bisa. Apalagi jabatan politik. Bisa zuhud? Bisa. Ya, walaupun ada yang mengatakan, oh politik itu kotor, tapi kan jabatan politik itu punya otoritas. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, segenggam jabatan politik di tangan seseorang lebih efektif daripada 1000 kata-kata dari para guru besar. Betul nggak Pak?
Kenapa? Lebih efektif mengeksekusi satu persoalan. Seorang yang mempunyai jabatan politik, yang mana kita tahu jabatan itu adalah bersifat otoriter, betul kan Pak ya? Punya otoritas, oh itu lebih efektif. Kadang-kadang kalau pemimpinnya otoriter, wah nggak ditangkap juga ada untung itu. Nah, apakah seorang yang diamanahkan satu jabatan politik bisa zuhud? Bisa. Jangan jadikan jabatan itu masuk ke hati. Kalau sudah jabatan itu masuk ke hati, ribet sudah. Bikin dinasti dia. Apapun cara sudah dibenarkan, menghalalkan segala macam cara. Yang penting di jabatan jangan berpindah kepada orang lain. Bagi orang yang dia khawatirkan mengancam keselamatannya. Wah, ngeri sedap ini. Oke, Pak. Nah, itu zuhud di dunia. Artinya apa? Setinggi apapun jabatan, banyak bagaimana harta materi yang diamanahkan, cukup masuk. Itu sebagai amanah dan titipan yang harus dijaga. Jangan masukkan ke hati. Nah, kalau itu begitu kita zuhud dalam urusan dunia, yakinlah kita akan dicintai oleh Allah. Orang kaya yang dicintai oleh Allah, orang alim, orang pintar berilmu yang dicintai oleh Allah. Subhanallah, orang yang memegang jabatan yang strategis yang dicintai oleh Allah. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana zuhud? Wazhab fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau dalam urusan manusia. Apa artinya? Apabila ada teman kita, apabila ada tetangga kita, apabila ada sahabat kita mendapatkan satu kenikmatan, bahkan bukan cuma satu kenikmatan, kita ikut senang, Pak. Apabila teman kita, sahabat kita, tetangga kita sukses, kita ikut bahagia. Ya, kita ikut bahagia, kita ikut senang. Bukan cuma sekedar kita ucapkan selamat, kita doakan, kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, teman saya, tetangga saya, Pak Haji Ai hari ini berhasil, sukses bisnisnya. Alhamdulillah. Sampai bajunya biru sekarang. Pak Joko juga baju biru juga. Alhamdulillah. Jadi ikut bahagia dengan kesuksesan orang lain. Ikut senang dengan kesuksesan tetangganya, dengan kesuksesan sahabatnya, dengan kesuksesan teman-temannya. Nggak rese. Tahu nggak rese? Ini enggak. Ada temannya sukses, rese dia. Ada tetangganya berhasil, waduh, dia yang sibuk. Mending sibuk dalam aspek positif, sibuk negatif lagi. Wah, itu tetangga di rumah aja. Kok dia bisa beli ini, beli itu ya? Jangan-jangan melihara sesuatu dia. Tetangga punya sesuatu malah puasa. Cara malah gembira. Ini yang terjadi. Timbullah timbullah iri, timbullah hasud, timbullah dengki. Ya. Pak Dodi sehat? Alhamdulillah. Asal murah gimana? Ya, nikmati aja, Pak. Jadi zuhud dalam urusan, ya, fima indan nas, dalam apa yang ada pada diri orang lain, itu artinya tuh merasa bahagia, merasa senang, merasa bersyukur dengan kesuksesan orang lain. Nggak rese. Ini enggak, temannya sukses, tetangganya sukses, dia yang apa ya? Dia yang susah. SMS ya, SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Timbullah iri, timbullah hasud. Nah, jadi yang disebut zuhud dalam urusan dunia
berlimpah bagaimanapun dunia, tinggi bagaimanapun jabatan, tetap itu cuma sekedar amanah dan titipan yang dia harus jaga. Nggak keluar dia dari syariat dalam mengelola dunia itu. Bahkan hatinya pun bersih, jiwanya pun bersih dari kotoran-kotorannya. Oke, Pak. Zuhud dalam urusan apa yang ada pada diri manusia, di antaranya merasa senang dengan kesuksesan orang lain. Ya, kalau ada tetangga kita sukses, bahagia Pak, walaupun dia nggak ngasih, minimal nggak nyusahin kan? Betul nggak Pak? Coba kalau tetangga kita susah, tiap hari ribut urusan, mau makan aja susah, kita dengar, kita juga puyeng juga kan? Ngelihat temen, ngelihat tetangga, bayaran sekolah anaknya nggak beres, mau makan malam aja belum ada, kita ngelihat di depan mata kita, puyeng juga nggak kita? Nah, jadi orang yang zuhud melihat kesuksesan orang, dia ikut bahagia dan ikut senang. Kalau kita punya sikap seperti ini, insya Allah kata Rasulullah, manusia yang ada di sekeliling kita pun akan senang berada di sekeliling kita. Nah, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang zuhud. Zuhud itu tidak harus miskin, zuhud itu tidak harus kere, zuhud itu tidak harus susah. Orang kaya raya, pejabat tinggi yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi dan strategis pun, yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh manusia satu jabatan yang cukup tinggi pun, ternyata bisa menjadi orang yang zuhud dengan jabatannya. Orang yang kaya raya pun ternyata bisa zuhud dengan hartanya selama dunia-dunia itu hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah, dan dia pertanggungjawabkan titipan itu dan dia jaga amanah dari Allah itu. Insya Allah dia akan dicintai oleh Allah. Kalau zuhud dalam urusan dunia, artinya dunia tidak sampai membuat dia lupa diri. Zuhud dalam urusan apa yang ada di tangan manusia, kebahagiaan orang lain juga adalah kebahagiaan dia. Dan tidak ada usaha-usaha untuk fitnah sana, fitnah sini, hasut sana, hasut sini, untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita berkeluarga, kita bermasyarakat selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Ya, monggo. Antara zuhud dan qanaah ini apakah saling menguatkan, melengkapi atau jalan sendiri? Sifat-sifat seperti itu saling menguatkan, Mbak. Saling menguatkan. Artinya sifat zuhud itu akan lahir karena dimulai salah satunya dari qanaah. Nah, qanaah itu apa? Puas. Nah, qanaah itu pun akan melahirkan sifat syukur gitu loh. Karena syukur itu ada 3. Syukur itu ada 3 bentuk. Dan 3-tiganya harus berkolaborasi, tidak bisa satu doang. Baru disebut syukur. Syukur hati. Syukur hati itu apa? Puas dengan apapun yang Allah berikan. Hatinya dapat menerima penuh dengan ridho dan puas. Tapi kan apa yang terjadi pada manusia? Qanaah itu susah banget. Udah banyak bagaimanapun nikmat yang Allah berikan kepada dia, masih kurang aja. Betul kan, Pak? Kalau istilah peribahasa orang tua kita, rumput di halaman orang lain akan selalu kelihatan lebih hijau dari rumput kita, kan gitu tuh. Itu kerjaan iblis itu. Maaf, naudzubillah enggak. Suami istri pun udah tahu istrinya cantik, Pak, setia, Pak. Ketika ngeliat istri orang, kadang-kadang cakepan istri orang katanya. Betul nggak? Baik. Walaupun gak ada omongin di hatinya, padahal itu temennya juga ngomong, istri lu cakep banget gitu loh. Nah, begitu kan dah?
Itu nafsu, itu kerjaan iblis. Maka terimalah, ya. Bu, suaminya udah, ya Allah Bu, setianya bukan main, tanggung jawabnya bukan main Bu, masih aja ngelihat suami orang. Inilah akibat terjadinya, apalagi ada medsos sekarang, udah minta HP-nya dah, udah WA-nya. Ya Allah, terjadilah dosa-dosa maksiat-maksiat yang nggak diinginkan. Jadi apa? Jadi qanaah itu juga salah satu membuat kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, kenapa saya katakan syukur itu ada 3? Ya, syukur hati, syukur lisan, dan yang paling penting juga syukur secara namanya al-jawarih, al-amal. Jadi nikmat yang diterima penuh dengan ridho dan puas yang selalu diucapkan kepada Allah alhamdulillah itu dimanfaatkan, digunakan semaksimal mungkin di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang namanya syukur. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Dan kita berharap mudah-mudahan bangsa dan negeri ini mendapatkan pemimpin yang jujur, ya, pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat dipercaya, dan pemimpin yang cerdas sehingga bisa memberikan solusi atas banyak persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.